pada pagi hari ini dengan tema cara bertahan di jalan istiqomah di zaman penuh fitnah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Taqiyuddin LC. Kepada Ustadz kami persilahkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang begitu besar, yang sangat banyak jumlahnya, yang tidak terhitung oleh diri kita. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, yang insya Allah ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Sehat ya para ummahat? Alhamdulillah. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan di mana sampai detik ini Allah masih menitipkan amanahnya berupa kesempatan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, nikmat yang sangat-sangat berharga para ummahat, di mana kita diberikan kesempatan untuk kembali menambah amal-amal ibadah kita. Alhamdulillah, karena tidak semuanya diberikan. Ada di mana saat ini saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah tidak lagi memiliki kesempatan, padahal mereka sangat berharap agar diberikan kesempatan kembali untuk bisa ibadah. Namun sunnatullah, orang yang sudah diwafatkan oleh Allah tidak akan kembali ke dunia, dan nikmat-nikmat yang sangat diangan-angankan oleh mereka, alhamdulillah hari ini masih bersama kita. Alhamdulillah, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah para ummahat, kita basahi lisan kita dengan ucapan tahmid. Kita tundukkan hati kita agar senantiasa bersyukur pada Allah dan mengakui bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersama-sama menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang terkadang semangat di awal. Sebagian manusia tampil soleh,
menampilkan keimanan dan performa sebagai seorang muslim mukmin di awal perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian mereka yang kemudian tumbang di tengah jalan. Sesungguhnya nilai kita ma'asyiral muslimat bukan di awal dan di pertengahan. Bukan siapa yang kuat di awalnya, namun siapa yang istiqomah sampai di penghujungnya. Ini nilai kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian mereka yang luar biasa di awal, namun itu bukan jaminan. Sehingga iman kita, amal soleh yang kita lakukan hari ini tidak jaminan semua itu akan kita bawa pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam kitab Dhammul Hawa, di mana ada seorang muadzin bertahun-tahun di masjid mengumandangkan azan. Namun qadarullah, takdir bicara lain. Seorang muadzin yang melazim masjid mati dalam keadaan melepaskan keimanannya. Seorang muadzin. Bahkan lebih daripada itu, dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang bernama Rajal bin Unfuwah. Siapakah dia, para ummahat? Dia adalah orang yang pernah menjadi sahabat Nabi. Kurang apa lagi kemuliaannya. Belajar Al-Quran langsung dari lisan Nabi. Bahkan diutus oleh Nabi untuk mengajari Al-Quran untuk penduduk Yamamah. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, bukan Al-Quran yang diajarkan, namun kebatilan yang disiarkan. Akhirnya yang awalnya dia seorang sahabat Nabi, kemudian mengikuti seorang Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Bahkan dia berdusta. Dia mengatakan bahwa aku mendengar Nabi Muhammad mengatakan Musailamah itu berserikat dengan Nabi Muhammad di dalam kerasulan dan kenabian. Sehingga ucapan bohong ini didengar oleh banyak orang dan banyak orang mengakui Musailamah Al-Kadzab sebagai Nabi. Bukan karena hujahnya yang hebat, tapi karena pengakuan palsu oleh orang yang pernah duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat perang Yamamah terbunuhlah sosok yang dulunya ahli Quran, yaitu Rajal bin Unfuwah, mati dalam keadaan kufur wal'iyadu billah. Kemudian ada juga orang yang berusaha menyelamatkan iman, namanya Ubaidullah bin Jahash, pengikut Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Pada saat di Mekah, bagaimana para sahabat mempertahankan imannya ketika bertambah tekanan demi tekanan dari kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Di antara yang ikut hijrah ini sosok yang bernama Ubaidullah bin Jahash, suaminya Ummu Habibah. Ubaidullah bin Jahash ini berjalan ribuan kilometer untuk menyelamatkan imannya. Tiba di sana, apa yang terjadi ibu-ibu? Dia melihat orang-orang Nasrani, tempat ibadah Nasrani dan peribadatan mereka, dia kagum. Yang awal perjalanan dia adalah untuk menyelamatkan imannya, ternyata sampai di negeri hijrah dia tukar keimanannya itu dan mati dalam keadaan Nasrani. Ini luar biasa. Makanya para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dan ayat yang terkait dengannya inilah ayat yang dirasakan paling berat oleh Rasulullah SAW. Bukan ayat tentang perintah jihad, bukan ayat yang berisi perintah tentang haji, tentang sholat malam, bukan, tapi satu ayat yang memerintahkan beliau untuk istiqomah. Ini ayat yang paling berat. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Ma nazala ala Rasulillah." Tidak ada yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatun, satu ayat asyaddu wala asyakku alaih, yang lebih berat dibandingkan firman Allah fastaqim kama umirta, yaitu surat Hud ayat 12. Tidak ada satu ayat yang dirasakan lebih berat
oleh Rasulullah dibandingkan firman Allah surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Rasulullah diperintahkan istiqomah. Ini yang paling berat dirasakan oleh beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan satu ayat yang menjadikan kepala Rasulullah beruban. Itulah ayat 112 surat Hud ini. Padahal faktanya rambut Rasulullah tidak banyak ubannya. Ini menggambarkan bagaimana Rasulullah berpikir keras bagaimana cara menjalankan perintah ini, perintah untuk istiqomah. Di sini para ummahat. Maka sesungguhnya istiqomah adalah perkara yang tidak ringan. Berat enggak Ibu? Nah, kalau ringan namanya apa? Istirahat. Istiqomah berat. Kalau ringan namanya istirahat. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan al-istiqamah. Apa itu istiqamah? Sulukus siratil mustaqim. Istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus. Sulukus siratil mustaqim. Wa huwa dinul qayyim. Yang dimaksud jalan yang lurus ini apa para ummahat? Yaitu agama yang benar. Lurus di atas agama yang benar. Min ghairi ta'rijin anhu, tanpa menyimpang sedikit pun. Yumnatan wala yusratan, baik menyimpang darinya ke arah kanan ataupun ke arah kiri, tegak lurus bersama kebenaran. Ini dia istiqomah. Karena secara bahasa itu istiqomah memang lurus Ibu. Sehingga kalau ibu-ibu ikut sholat jamaah, imam sering mengatakan apa? Istaqimu. Istiqomahlah kalian, luruskan shafnya. Istiqomah secara bahasa juga maknanya lurus. Maka orang yang lurus disebut mustaqim. Jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Sifatnya istiqomah, tegak lurus bersama kebenaran, bersama Islam, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Padahal banyak sekali godaan di kanan dan di kiri. Godaan berupa syahwat duniawiyah, godaan dari syaitan, fitnah, apalagi kita di akhir zaman. Godaan yang paling berbahaya adalah godaan yang menggeser keimanan. Ini yang paling bahaya Ibu. Bukan godaan yang menyasar fisik kita. Peperangan-peperangan yang digambarkan oleh Rasulullah nanti terjadi di akhir zaman itu tidak sebesar fitnah, malapetaka, musibah yang menyasar keimanan seseorang. Makanya ketika Dajjal nanti muncul para ummahat, yang disasar bukan darah-darah manusia tapi iman-iman manusia. Itu yang diarah oleh dia. Maka godaan setan yang paling berat itu bukan yang mengarah fisik, tapi yang mengarah hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya surat An-Nas itu berbicara tentang godaan setan yang menyasar hati manusia. Kalau surat Al-Falaq, surat yang berbicara tentang godaan setan yang menyasar fisik manusia Ibu. Apa bedanya? Coba perhatikan An-Nas, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, menyebut sifat-sifat Allah ternyata lebih banyak. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung pada Allah. Siapa Allah itu? Rabbun nas.
Robnya manusia, Malikin Nas, pemilik manusia, raja manusia, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Disebut 3 kali, kita minta pada Allah menyebut sifatnya 3 kali. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisiki hati manusia. 3 sifat Allah, berarti enggak main-main. Ya, 3 kali disebut. Tapi perhatikan dan bandingkan para ummahat, ketika Rasulullah diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk, dari tukang sihir wanita yang meniupkan buhul-buhulnya. Ada di surat apa? Surat Al-Falaq. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah. Siapa dia? Rabbul falaq, pemilik falak. 1 aja. Min syarri ma khalaq, berlindung dari apa? Dari makhluknya yang buruk. 1 sifat Allah disebutkan, sehingga sebagian para ulama mengatakan godaan setan yang menyasar hati kita lebih dahsyat dan dampaknya lebih besar. Kalau orang misalnya kena sihir, kena tenung, kena teluh, dia sakit badannya. Kalau Allah takdirkan yang mati karena itu dan dia bersabar, dia masuk surga karena kesabarannya. Tapi siapapun yang kemudian disasar oleh setan hatinya dan rusak hatinya, kematian bukan akhir segalanya. Penderitaannya akan sampai di akhirat. Sedangkan hari ini ketika kita bicara ruqyah, fokus kita apa ibu? Meruqyah kalau ada gangguan jin, dirasakan sakit di bagian mungkin perut, lambung, dada atau apa. Tapi pada saat hati kita sudah mulai jauh dari Allah, jarang kita megang dada kita ruqyah. Kita bacakan agar hati kita lembut, jarang ibu. Karena biasanya kita lebih respon terhadap penyakit yang sifatnya fisikal. Benar atau benar ibu-ibu? Makanya fitnah di akhir zaman luar biasa. Istiqomah mutiara di akhir zaman. Benar, tetap lurus bersama kebenaran, tidak menyimpang kanan dan kiri. Kemudian sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-istiqamah. Apa itu istiqamah? Luzumus siratil mustaqim, yaitu berpegang teguh atau melazimi, senantiasa berada di mana itu? As-sirat al-mustaqim, pada jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Wa dzalika bi fi'lil ma'murati wa tarkil manhiyati. Supaya kita bisa melazimi tegak lurus, komitmen pada jalan yang lurus, caranya apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini cara terbaik istiqomah ibu. Ustaz, bagaimana istiqomah? Perintah Allah jalanin, larangan Allah jauhin. Simple teorinya. Ya. Teorinya ibu. Ngaji istiqomah, alhamdulillah Ustaz rajin. Walaupun ngantuk yang penting istiqomah. Ngajinya bukan ngantuknya yang istiqomah. Ya, jadi melazimi jalan yang lurus dengan cara apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka tipsnya ibu-ibu, kalau kita ngaji Quran, ngaji hadis, ibu membaca 1 surat, misalnya surat Al-Baqarah, salah satu fokus kita adalah pertanyaan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang pada surat ini. Ini harus kita fokuskan. Bukan hanya soal banyak dan sedikitnya bacaan kita. Kalau ingin istiqomah, fokus tentang bacaan kita mendapatkan hadis, apa sih yang Allah perintahkan, apa sih yang Rasul perintahkan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini baru tingkatan mendasar ibu. Nanti kalau tingkatan berikutnya kita ngaji misalnya usul fikih, sehingga kita tahu ini perintah sifatnya wajib, oh ini sifatnya sunnah, karena tidak semua perintah itu wajib. Oh ini larangannya sifatnya haram, oh ini sifatnya makruh. Wah, ini nanti dalam kajian usul fikih, oh berat Ustaz ngaji usul fikih, bingung, ya sudah ngikuti apa yang disampaikan oleh para ulama yang disambung lidahkan oleh para ustaz.
Ya misalnya berkurban hukumnya apa? Ada perintah di sana. Tetapi perintah-perintah tersebut dipalingkan dengan nas yang lain, bukan kewajiban tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa ibu-ibu? Sunnah yang sangat ditekankan, kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Bagi siapa? Muslim. Muslim. Berarti yang kafir enggak kena sunnah kurban. Yang kedua, mukallaf, aqil, balik. Mukallaf itu aqil balik. Merdeka, bukan budak hamba sahaya. Alhamdulillah kita merdeka semua ya ibu. Ya. Kemudian yang keempat, mampu. Mampu di sini jangan dipahami kaya raya, bukan. Mampu menurut definisi para ulama terkait dengan hewan kurban, ya, punya kelebihan untuk bisa beli hewan kurban. Kelebihan dari apa? Dari nafkah untuk dirinya dan untuk siapapun yang wajib ia nafkahi. Kapan itu? Di hari Aid dan 3 hari tasyrik. Kalau cukup buat makan dirinya dan keluarganya yang wajib dinafkahi selama 4 hari, kelebihannya itu cukup untuk beli hewan korban, kena sunnahnya. Itu definisi mampu, bukan uangnya miliaran ibu. Uang miliaran lebih dari mampu. Ya, di sini para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada perintah, terkadang tidak wajib tapi sunnah menurut penjelasan para ulama. Ingat ibu-ibu, di antara yang menjadi fokus kita ketika membaca Al-Quran, pertanyaan apa yang Allah perintahkan untuk kita dan apa yang Allah larang untuk kita. Tayyib para ummahat barakallahu fikunna jami'an, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di sini sesuatu yang sangat sulit diraih oleh banyak orang. Satu kedudukan yang masya Allah tidak semua orang mampu ibu-ibu. Termasuk yang menyampaikan. Tidak semua orang bisa dengan sempurna menduduki kedudukan istiqomah. Sehingga ibu-ibu para ummahat, kalau dibuka surat Fussilat, bukan ayat 30 yang dibaca tadi, belum. Ayat yang ke-6. Potongan ayat, tidak dari awal ayat. Penghujung ayat dari surat Fussilat, ayat yang ke-6. Tadi saya sampaikan para umat, istiqomah kedudukan yang sangat sulit untuk dicapai kesempurnaannya. Lalu solusinya apa? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Berarti apa kuncinya ibu? Untuk menyempurnakan istiqomah yang kadang kita goyang kanan, goyang kiri, belok kanan sedikit, belok kiri sedikit, ya. Manusia Allah titipkan hawa nafsu, ada keinginan yang kadang-kadang muncul futur. Apa futur ibu? Futur itu kemalasan yang awalnya semangat. Hampir-hampir semua kita pernah merasakan. Orang yang istiqomah bukan berarti nggak pernah dosa, karena yang nggak pernah dosa maksum, bahkan Rasulullah pun pernah melakukan, ya. Tapi terjaga, artinya ditegur oleh Allah adalah Rasulullah. Kita kalau salah siapa yang menegur? Apakah turun wahyu? Kan tidak. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh dalam kesalahan, tapi segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, untuk menyempurnakan kesemangatan kita menggapai kesempurnaan istiqomah dengan istighfar. Sehingga secara singkat, istighfar memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai kalimat taubah, kalimat yang menunjukkan penyesalan kita di hadapan Allah. Merasa senantiasa kita tidak pernah bersih di hadapan Allah. Mata kita kurang memberikan hak Allah, tidak pernah memberikan secara semestinya rasa syukur pada bagian nikmat yang Allah berikan pada kita. Merasa kurang. Ini lebih baik ibu, kita merasa kurang dengan amal-amal kita. Ya bagaimana kita merasa lebih? Ketika kita bisa beramal, amal itu juga taufik dari Allah, kemudian dari Allah. Ibu-ibu bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, semua adalah pertolongan Allah. Lalu apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Maka istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, istighfar itu untuk menyempurnakan yang cacat.
para ummahat dan kita semuanya, setelah sholat ternyata syariat yang kita ucapkan apa Ibu? Astaghfirullah. Ya Allah, seakan-akan ini mengisyaratkan agar Allah menambal kekurangan salat kita. Ada ketidakkhusyuan, mungkin ada syaratnya yang terlepas, ada sesuatu yang kita sadar atau tidak kita sadari yang itu mengurangi kesempurnaan salat, kita tambal semua itu dengan istighfar. Yang ketiga, istighfar itu mengundang rahmat barokah Allah. Surat Nuh ayat 10 dan 11 nanti bisa dibaca. Mengundang barokah Allah, rahmat Allah, keluasan rizki. Bagi yang belum diberikan keturunan bisa mengamalkan zikir ini Ibu. Sudah lama, sudah 10 tahun belum dikasih momongan. Ya, surat Nuh ayat 10, 11. Bisa praktek istighfar sehari, kalau bisa jangan kurang 1000 kali. Kalau harapan kita kuat untuk pengen diberikan keturunan, tambah lagi. Diiringi sedekah dan ikhtiar-ikhtiar yang lain ya para ummahat. Ini istighfar, termasuk istiqomah berarti apa? Untuk menambal kekurangan dan kecacatan istiqomah kita, maka kita istighfar. Masalah istighfar luar biasa. Ibu-ibu, kalau selesai dari majlis apa doanya? Kafaratul majlis, betul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ini belum selesai, ini baru contoh ya Bu. Astaghfiruka wa atubu. Masya Allah. Padahal habis ngaji, bukan habis maksiat. Tapi kita mohon ampun pada Allah, artinya kalau ada kesalahan, ada apa, menjunjung temannya dan lain sebagainya, Allah ampuni kita. Ya, agar sempurna pahala thalabil ilmi kita. Nah, di sini para ummahat, barakallahu fikum. Dan kedudukan istiqomah itu sangat mulia. Di antaranya istiqomah adalah sifat orang yang beriman. Maksudnya imannya beneran. Sifat orang yang beriman. Istiqomah adalah sifat orang-orang yang beriman. Dalilnya surat Fussilat ayat 30 yang dibaca tadi di pembuka acara. Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ini seorang mukmin, seorang muslim. Tidak berhenti di situ. Tapi siapa? Summastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Sebagian ulama mengatakan siapakah mereka? Mereka orang yang memegang kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat. Mengucapkan la ilaha illallah, syukur-syukur di akhir hayat. Ucapan yang keluar terakhir kali dari sana kalimat tauhid, kalimah la ilaha illallah. Ini menurut penafsiran sebagian ulama, orang yang berpegang teguh dengan kalimah la ilaha illallah sampai akhir hayat, salah satu indikasinya mampu mengucapkan kalimah ini di akhir hayatnya. Masya Allah. Maka apa yang dikabarkan oleh Allah, ibu-ibu? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat kepadanya. Para ulama menjelaskan, termasuk Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ini adalah peristiwa pada saat orang hendak meninggalkan dunianya. Pada saat sakratul maut, pada proses naza', yaitu mengalirnya ruh.
dari ujung-ujung bagian bawah badannya ke atas, meninggalkan jasadnya. Dan disitulah pada saat kondisi ujian paling berat, ibu mengalami sakaratul maut, ruh yang selama ini menempel di tubuh kita kemudian perlahan dicabut, meninggalkan jasad kita. Sangat dahsyat sakaratul maut, bahkan Rasulullah merasakannya, apalagi kita orang biasa. Rasa sakit yang tidak terbayangkan. Ubay bin Ka'ab menggambarkan seperti ranting berduri dimasukkan ke kerongkongan seseorang, kemudian dicabut dengan sekeras-kerasnya, maka kamu akan lihat apa yang terbawa dan apa yang tertinggal. Namun Allah memberikan hiburan, ibu. Apa hiburannya? Turun para malaikat rahmah. Jadi malaikat al-maut mencabut nyawa tidak dibiarkan lama-lama megang ruh kita, langsung direbut. Tidak boleh berlama-lama. Dihibur. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, itu surga sudah menantimu. Dalam sebuah hadis disebutkan, apa yang akan dilihat oleh orang yang sedang meninggal itu pada proses sakaratul maut? Mungkin matanya melihat sana. Kita bertanya-tanya, lihat apa? Ada hadis yang menyebutkan orang yang saleh ketika mati akan diputarkan, ibu, dilihatkan amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Diperlihatkan, oh ya, dulu sholat. Ketika orang tidur dia bangkit di malam hari sholat. Dia menangis karena dosanya, dia munajat pada Allah. Tertatih kakinya tawaf mengelilingi Ka'bah. Masya Allah, dilihatkan semuanya. Ya, Masya Allah. Bahkan dari sebagian ulama mengatakan dilihatkan tempat duduknya di surga. Maka pada waktu itu tidak ada satu keinginan dia yang paling besar kecuali ingin sekali cepat bertemu dengan Allah. Ini keadaan orang-orang yang soleh, beriman, ibu, yang istiqomah. Kalau orang yang fasik, nego sama Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kamu tundalah sesaat, sebentar please, agar aku bisa wasiat, agar aku bisa sedekah menjadi orang soleh, please sebentar saja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur sedetik pun. Kesengsaraan, penyesalan bagi mereka orang-orang yang tulul amal, panjang angan-angan, besok masih hidup, besoknya masih hidup, punya rencana, dan banyak orang mati di tengah-tengah rencana besarnya. Kerja menyusun kemudian masa depan, bagaimana, apa yang dibeli, mungkin dia masih punya cicilan, pengen punya ini lebih lagi, kerja berangkat, akhirnya meninggal di tengah jalan. Tidak sedikit seperti itu. Karena kematian seringkali tidak memberikan apa-apa, ibu. Ajal datang tidak ada apa-apa. Ya. Makanya berbahagialah orang yang istiqomah, yang menganggap besok adalah hari akhirnya. Sehingga ketika sholat, apa yang ada di pikirannya, sholatku ini sholat yang terakhir, sujudku ini sujud yang terakhir. Kalau kita bisa menerapkan seperti ini, Masya Allah itu. Tapi kita ini adalah manusia, punya hasrat, punya hawa nafsu, ya, godaan dari intern jiwa kita. Inna nafsala ammaratun bisu, ada nafsu yang senantiasa bisiki kita kepada keburukan. Belum lagi godaan dari luar, dari teman, kawan, keluarga, syaitan. Istiqomah itu godaannya berat. Maka tadi istiqomah itu tidak belok kanan kiri, teguh, bismillah. Baik. Jadi istiqomah sifat orang yang beriman. Allah akan buktikan janjinya nanti ketika pada saat dicabut nyawanya. Masya Allah. Ini awal kebaikan. Makanya kalau orang sudah mendapatkan ini, dia santai, ibu. Sampai nanti ketika setelah menyeberangi sirat, dibuka gerbang surga, dinampakkan pintu-pintu berikutnya, pintu taubat, pintu sabar, pintu royan, pintu puasa. Dia akan mengatakan alhamdulillah di surat Az-Zumar ayat 74. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Ketika namanya dipanggil-panggil oleh penjaga pintu surga, kesini kamu, oh jangan ke situ, kamu ahli sodakoh, oh kamu masuk sini saja, kamu ahli sholah, dipanggil oleh penjaga pintu sholat. Masya Allah ibu, tidak ada ucapan kecuali pujian pada Allah. Enggak lagi mengatakan, aku gitu loh, yang dulu rajin ngaji, rajin sholat. Enggak, itu semua tertutup. Teringatlah semuanya karunia Allah. Wa qalul hamdulillah. Maka ibu-ibu bisa ya, untuk mengetuk hati kita, membersihkan hati kita, ibu bisa baca Az-Zumar ayat 73, 74, 75, dipahami maknanya. Kalau sudah paham, dibaca pelan-pelan, pejamkan mata kita. Bayangkan kita berada di depan surga, detik-detik kaki kita akan menginjak bumi surga. Ayat 73, ayat 74, ayat 75 surat Az-Zumar. Pahami maknanya, kemudian baca pelan-pelan, pejamkan mata. Bayangkan Anda sedang berada di depan gerbang surga, sudah mencium aroma yang wangi, namun gerbang surga belum dibuka. Sampai akhirnya ada sosok yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintunya dan dibukakan gerbang surga. Maka terlihat di sana, masya Allah, pintu-pintu surga yang insya Allah siap memanggil kita. Coba pelan-pelan ibu renungkan, masya Allah. Sejak ayat 73-nya. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. Nah, dibaca ibu. Bayangkan, insya Allah melembutkan hati kita agar tumbuh rindu ya ibu terhadap surga yang itu rumah kita yang sebenarnya. Maka kalau kita tidak paham ini, mungkin surga mungkin kurang menarik di hati kita. Kita baca, kita renungkan agar tumbuh kerinduan terhadap rumah kita yang sebenarnya. Baik para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kedudukan istiqomah apa tadi? Sifat orang-orang yang beriman. Kemudian istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Hadis yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak dan sering disampaikan oleh para asatidzah. Di antaranya sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Ahab, yang paling dicintai dari apa? Al-a'mal, amal-amal saleh. Ilallah, oleh siapa? Oleh Allah. Adwamuha, yang paling berkesinambungan, yang paling nyambung, istiqomah. Wa in qalla, walaupun qalil, sedikit. Ini ternyata amal yang paling disukai oleh Allah ibu, yang dicintai oleh Allah. Banyak amal soleh namun tidak sampai kemudian semuanya pada derajat dicintai oleh Allah. Ini perlu kita perhatikan. Nanti di atas cinta ada lagi. Nah, di atas cinta ini dianggap sebagai keluarga Allah. Ada kan amal yang pelakunya dianggap keluarga oleh Allah? Siapa? Ahlul Quran. Masya Allah. Banyak amal yang dicintai oleh Allah namun tidak semuanya dianggap sebagai keluarga Allah. Wah, ini luar biasa. Tapi kalau kita sudah mendapat poin cinta itu sudah lumayan ibu. Masya Allah. Baik. Yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah, dan salah satu sifat Nabi apa ibu? Kalau Rasulullah sudah memulai amal kebaikan,
ciri khas beliau, dia tidak pernah meninggalkan amal itu. Coba kita teliti potensi kita. Ya. Misalnya istiqomah, ada orang yang sodakoh ibu, sodakoh yang mungkin dilihat sebagian orang sederhana. Ya, dia sering ngasih makan di satu tempat makan kucing. Dia nggak melihara kucing, ya khawatir najisnya macam-macam atau ganggu tetangga, dia nggak melihara. Misalnya tujuannya udah baik, nggak melihara. Ya, khawatir tidak semua tetangga senang kucing nih. Kalau saya senang banget, tapi ya khawatir nanti kalau kita kurang kontrol, ya lepas dari kandang, pipis di tetangga, pipis di teras tetangga, bukan pahala, dapat dosa. La yu'minu ahadukum, ada sebuah hadis, tidak akan beriman, tidak dianggap sempurna iman kalian seorang, la man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak tenang karena perbuatannya. Di nas oleh Nabi tidak sempurna imannya, cacat imannya. Nah, orang sodakoh beli makanan kucing satu tempat lewat situ kasih. Terus masalah istiqomah itu bisa jadi amal nanti yang hisapnya luar biasa. Amal kebaikan itu menjadi buah yang sangat luar biasa, memberatkan timbangannya di yaumul qiyamah. Ini satu contoh kecil. Apalagi kita berbuat baik kepada sama manusia ibu. Terus, ibu coba, saya istiqomah deh, nggak akan meninggalkan sholat witir. Top itu. Masing-masing jadi beda. Ya makanya orang itu memang perlu sih ibu. Dalam kajian itu kan ada tazkiyatun nafas. Sebagaimana kalau ibu ngaji fikih ada yang bimbing, nggak mungkin dong. Ibu sholat, tata cara sholat, kalau membaca nggak kurang, ada pembimbingnya. Ngaji Quran tahsin itu ada pembimbingnya. Walaupun ibu lihat YouTube susah juga. Ini letaknya lidahnya di mana, ini di mana, kan butuh pembimbing. Nah, ngaji hati dan bagaimana riyadhah untuk mengamalkan amal soleh itu perlu pendamping. Partner itu sifatnya guru atau partner. Misalnya bicara tentang istiqomah, amal yang paling bagus adalah istiqomah. Itu kan kalau secara umum ya istiqomah, walaupun sedikit. Tapi kalau orang nggak dibimbing nggak ngerti ibu. Oh ya, siapa yang istiqomah di sini deh. Ya, nanti misalnya kamu coba istiqomah di sini. Dah kamu istiqomah saja. Setiap pagi kamu sedekah Rp2.000, usahakan itu misalnya. Atau istiqomah apamu? Saya kayaknya mampunya membaca Quran. Jangan tinggalkan dalam kondisi apapun. Kamu membaca ya 5 ayat setiap hari. Jangan tinggalkan. Istiqomah ada yang unik lagi. Pokoknya dalam sehari ada 5 menit, 10 menit. Saya berdiri, saya duduk suatu tempat tidak ada yang melihat, bahkan suami atau istri. Saya akan sholat sunnah. Di mana sholat sunnah itu aku khususkan untuk diriku. Artinya untuk bekal diriku, tidak ada yang melihat, bahkan suami dan anak-anakku. Amal yang kholawat, berkholwat dengan Allah, dan dia istiqomahkan 5 menit, 10 menit, saya yakin itulah yang paling kuat kelak membela Anda di sisi Allah. Ya, simpel ya ibu, tapi nanti masing-masing coba temukan. Mempraktekkan hadis ini tuh, ditemukan masing-masing, bukan hanya teori ini, dan rahasiakan. Rahasiakan, makanya amal rahasia itu ibarat kalau nanam pohon bijinya ditanam dalam-dalam. Maka ada seorang alim mengatakan, idfin nafsak, idfin wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Kuburkan eksistensimu, kuburkan keviralanmu, ketenaranmu, ya. Fi ardil khumul, di bumi ketiadaan. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa biji tanam itu tidak akan sempurna hasilnya. Rapuh, cepat tumbang. Ini gambaran satu amal. Amal itu kalau kita simpan rapat ibu, itu nanti hasilnya luar biasa. Ya, kadang-kadang kita kan seneng surprise ya ibu. Kelihatan biasa tiba-tiba diumumkan, oh juara 1 ibu, masya Allah dia kelihatan biasa, tapi itu di hadapan manusia itu kebangganya luar biasa. Apalagi nanti di hadapan Allah. Dulu di dunia biasa-biasa aja, tapi ternyata di akhirat bersinar sendiri ibu. Apa enggak surprise benar itu? Walaupun tentunya apa? Amal-amal yang sifatnya jama'i berbarengan seperti ini ya kita tetap ya nampak biasa di amalan yang memang tertuntut kita harus hadir, harus muncul. Karena nggak mungkin kalau kita diajak ngaji, ya ibu ngaji, Afan, saya nggak enak nih, nggak mau berangkat ya. Kenapa? Takut riya. Ibu ayo sholat, takut riya. Ibu kok nggak umroh duitnya banyak? Afan takut riya. Kan nggak mungkin umroh di rumahnya sendiri.
Maka prinsipnya apa ibu-ibu? Beramal. Perangi riya dari hatimu. Bisa selesai riyanya habis, alhamdulillah. Kalau riyanya masih ada, apakah berhenti beramal? Jawabannya tidak. Terus beramal sembari istighfar. Itu kuncinya. Dan kemudian salah satu latihannya, jadikan sebagian amal tidak terlihat oleh pandangan mata. Karena penyakit itu ibu, riya itu datang kadang nggak terasa. Orang misalnya berkorban, foto, selfie sama sapinya, kambingnya, cekrek gitu ya. Awalnya syiar tujuannya, wah syiar nih, ayo rame nih, Idul Adha, ayo yang punya keluasan, ayo kan awalnya bagus syiar. Tapi ketika 1, 2, 3 orang mulai masya Allah, masya Allah, masya Allah, barakallahu fiik, masya Allah kan gitu tuh di komentar macam-macam, akhirnya sadar nggak sadar hatinya mulai nyaman dengan pujian orang. Lah kok enak ya kan gitu. Wah. Akhirnya apa dibalik kata syiar, akhirnya riya merusak hatinya. Aslinya boleh. Karena ini syiar, tapi hati harus dijaga. Di sini para ummahat, ya. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kemudian istiqamah itu mengantarkan kepada cinta Allah. Saya bacakan hadisnya ibu-ibu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6502. Hadis Imam Bukhari nomor 6502. Yaitu hadis qudsi, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti atau merangi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti yang pertama, kedudukan yang paling utama apa ibu? Yang wajib-wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Apa? Melakukan sesuatu yang wajib kemudian istiqomah dengan amalan-amalan sunnah. Kalau wajib mau nggak mau harus istiqomah ibu. Insya Allah istiqomah salat subuh, ya. Nggak salat subuh ya dosa. Istiqomah dalam hadis ini seakan-akan setelah melaksanakan yang wajib, dia istiqomah menjalankan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Artinya istiqomah di dalam kesunahan setelah wajib itu membawa cinta Allah. Ujungnya destinasi perjalanan kita adalah mahabbatullah. Ingat ibu, ada destinasi akhir hayat seseorang adalah kematian. Itu walaupun tidak destinasi selamanya, akhir segalanya, itu adalah awal perjalanan menuju akhirat. Tapi ada destinasi, ada yang namanya target seorang hamba. Ini saya tanya ibu, ibu dalam ibadah ada target nggak sih? Atau hanya ngalir saja? Dalam kehidupan kita contohnya, kalau orang kerja ya biasa nggak ada target, ya kerja makan, ya makan cukup, sisa ya nggak ada target, nggak ada mungkin oh ini untuk sedekah ini nabung. Kira-kira dia jadi sukses secara duniawiyah atau tidak? Jarang ibu, ada mungkin, tapi umumnya tidak seperti itu. Wah bagaimana manajemen keuangan aja kadang-kadang bocor, apalagi nggak di manage. Ya hasilnya 50.000, penghasilan 50.000, butuhnya 100.000, bocor. Oh, orang tuh masya Allah. Nah ini kehidupan ubudiyah kita itu ada orangnya biasa ya ngaji ya ini, nggak ada target. Destinasi akhir adalah bagaimana kita meraih cinta Allah. Maka tujuan hidupnya apa? Agar Allah cinta. Ibu kok sholat? Agar Allah cinta kepada saya. Ya, urusannya bukan masalah wajib dan nggak wajib, itu awam ibu, keumuman orang. Yuk sholat zuhur wajib, Ustaz masa nggak sholat? Itu jawaban bukan salah, tapi perlu di-upgrade. Ya, paham ibu? Tidak salah
perlu di-upgrade. Karena orang yang tingkatannya tinggi menjadi wali Allah, orang yang dicintai Allah, bukan berarti meninggalkan syariat menurut pandangan sebagian orang. Pak, kok nggak sholat? Wah, saya wali Ustaz. Wali kok nggak sholat? Wali seton. Walinya seton ya iya. Kalau waliullah sholat. Jadi ada destinasi akhir dan masing-masing ada apa namanya? Ada target, ada jalan. Nih saya sedikit sharing ke ibu-ibu. Kalau dari hadis ini ya, keutamaan istiqomah itu mengantarkan pada cinta Allah. Maksudnya istiqomah dalam hadis qudsi ini apa? Istiqomah dalam amal sunnah setelah kewajiban. Apakah seluruh amal sunnah? Oh bagus. Tapi siapa kita? Paham ibu? Kita Abu Bakar emang. Kayak jihad nomor pertama, sedekah nomor pertama, Quran nomor pertama. Kadang di antara kita apa? Qurannya bagus, sedekahnya jarang-jarang. Ngaji gini bagus, sholat malamnya melempem, ya kan? Jarang kebaikan itu ngumpul di satu orang, semua kebaikan jarang sekali ibu. Ya, saya punya pesantren, ya sekali-kali ibu nengok pesantren yang dekat di Komsen Pemda situ Jati Asih, pesantren Quran. Ya, ada santri pinter fikih, Qurannya bacanya nggak bagus. Ada bacanya bagus ibu, wah mungkin 30 juz sekali duduk, bahasa Arabnya kurang. Masya Allah, sama dengan kita. Makanya coba Anda ingin mendapatkan satu predikat dicinta oleh Allah, pertama apa yang kita lakukan? Ya, lakukan kewajiban, tinggalkan yang haram. Pertama, ini nggak boleh tawar-menawar ibu. Ustaz kalau sholat gimana kalau maghrib aja? Nggak boleh. Itu udah alamat nggak akan jadi waliullah, nggak mungkin. Ya, pertama apa ibu-ibu? Kewajiban jangan sampai ditinggal. Yang kedua, haram jangan diterjang. Yang ketiga ini intinya, dengan urutan yang benar. Amalkan secara istiqomah sunnah-sunnah Nabi. Kalau tidak bisa semuanya, pilihlah, disesuaikan dengan kondisimu. Paham ibu? Ustaz saya kok seneng ya kalau sedekah. Kalau ngaji ya kadang-kadang sih. Bisa jadi Allah ingin membuka pintu surga untukmu dari sedekah. Ya, istiqomah di atas amal sunnah. Nanti dipilih. Ustaz saya itu kalau sholat malam kok rasanya nggak ada berat, malah seneng. Itu dia. Coba pegang itu. Makanya kita nggak boleh memisingkan mata ke orang lain yang amalnya beda dengan kita ibu, selama bukan kewajiban dan keharaman loh ya. Ya. Misalnya kita ini, barakallahu fikum dan jami'an para ummahat, pada subuh kita bisa misal sholat subuh berjamaah di masjid, kita zikir, kita sholat syuruk, kita berikan kemampuan, tidak ada beban untuk kemudian menyiapkan makanan suami atau apa. Tapi mungkin sebagian orang sudah mendorong gerobak gitu. Kalau hati orang kotor apa? Orang cinta dunia. Kita masih zikir, ingat Allah yang udah berangkat. Kalau hatinya kotor, nggak ngerti. Dia sudah sholat subuh, kenapa subuh-subuh ia harus keluar? Karena untuk mengejar sesuatu yang dengannya terpenuhi kebutuhan anaknya yang nyantri, yang mondok, yang sekolah. Itu ibadah yang afdal bagi dia. Yang salah apa? Ngejar itu ninggal sholat subuh itu baru salah. Paham Muhammad? Tapi memang idealnya itu ibu, orang yang bisa bagi waktu kapan waktunya, seperti Abdullah bin Mubarak, itu luar biasa. Setahun waktunya dibagi menjadi 3. 4 bulan untuk bisnis, 4 bulan ini sudah mencukupi dia untuk perjuangan dia, dakwah dia, nafkah keluarga beres, bisa haji, bisa umroh. Bayangin 4 bulan ini. 4 bulan bisnis, tajir ya. 4 bulan untuk jihad di medan tempur, mujahid, mempertaruhkan nyawa. 4 bulan untuk ngajar ngajar hadis, ngafal hadis, masya Allah. Waktunya bagi menjadi 3. Itu orang ideal banget tuh. Barokah, kerja 4 bulan sudah mengcover semuanya ibu, masya Allah. Barokah. Masya Allah. Maunya gitu ibu. Kalau ada open donasi nomor 1, ngaji nomor 1, program tahsin nomor 1,
program ini nomor 1, wah itu ideal banget. Tapi siapa kita? Sulit rasanya mengumpulkan seluruh kebaikan, tapi itu yang terbaik, Masya Allah. Kalau nggak bisa mengumpulkan, ibu coba lihat, oh ya Ustadz, saya kok orangnya seneng senyum ya, itu dia pertahankan tuh sedekahnya pakai senyum ya. Senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Ini apa namanya? Horor nih kalau senyum sendiri. Ya, jangan senyum, kecuali di cermin senyum sendiri bolehlah. Tapi hati-hati ibu. Kalau kagum terhadap diri sendiri, sebagian ulama mengatakan bisa mengenai ain bagi diri sendiri. Ain, kena ain untuk diri sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, andaikan kalian melihat dirimu pada dirimu atau hartamu sesuatu yang mengagumkanmu, maka minta Allah kepada Allah keberkahan. Bukan hanya orang lain, dirinya ngaca misalnya, pujilah Allah, alhamdulillahilladzi ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, saya segala puji bagimu ya Allah yang telah memperbaiki, memperindah fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi ain itu, fakta ain ada 3. Yang pertama, pandangan ain yang dampaknya buruk itu bisa dari pandangan jin, nadhrah minal jin. Maka Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ketika melihat salah satu hamba sahayanya Ummu Salamah, kalau tidak salah, Rasulullah mengatakan, lihatlah, ruqyahlah dia karena di wajahnya ada saf'ah. Saf'ah, apa itu saf'ah? Para ulama mengatakan ada hitam atau kepucatan pada wajahnya karena jin. Padahal jin kan kita nggak pernah lihat kapan ngelirik kita kan gitu, Ibu. Maka doa. Yang kedua, ain itu bisa tumbuh dari pandangan mata kita sendiri saat kagum ataupun kagum, gua gitu loh, gitu kan. Aku gitu loh, gitu, kagum. Kenapa ya aku paling pinter? Hati-hati tuh. Maka pujian orang itu kalau kita tidak mampu mengelola hati kita itu membunuh, Ibu. Masya Allah ibu, gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun ada Masya Allahnya itu loh, itu udah lumayan kan. Tapi kita masih lupa bahwa yang berhak dipuji adalah zat yang maha berhak dipuji, yaitu Allah. Ketika ada pujian yang mendarat di telinga kita, untuk kita kembalikan kepada Allah. Karena ilmu yang kita dapat dari Allah, keindahan wajah dan fisik kita itu dari Allah. Kalau kita membanggakan apa yang jadi titipan dari Allah, berarti kita membanggakan sesuatu yang bukan milik kita. Ibu pernah nggak lihat tukang parkir yang sombong karena mobilnya banyak berderet? Mobilku banyak, ini mobil orang. Ya, sama kita kalau membanggakan apa yang ada pada diri kita, padahal itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Secara hakikat ya Ibu. Kalau secara fikih ya itu milik kita. Makanya kalau orang misalnya mematahkan tangan kita dalam hukum Islam ada, karena itu hak milik kita. Secara fikih, tapi hakikatnya semua milik Allah. Tapi kalau hakku al-milki, hak milik secara adamiyun, ada batasan-batasannya. Ya ini HP milik saya. Ya kan gitu. Walaupun semuanya itu adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ketitipan saja. Baik para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya mepet, kita langsung masuk pada pembahasan bagaimana atau sarana untuk meraih istiqomah. Ada beberapa tips agar kita istiqomah, Ibu. Pertama, menjaga kualitas hati. Istiqomah secara zahir itu supportnya adalah keistiqomahan hati dulu. Bersih dari hal-hal yang kotor. Apa Ibu? Ikhlas dan memperbaiki amalan hati, menjaga kualitas hati. Bebas. Nggak harus persis dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Intinya memperhatikan hati kita, keikhlasannya. Ya, intinya itu. Baik. Nah, sebelum bagian yang kedua, saya ingin menyampaikan ke ibu-ibu tentang hadis yang sangat familiar.
Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, seakan-akan antara dia dan surga hanya berapa ibu? Hanya dira'. Dira' ini sehasta, sejengkal. Dira' itu segini nih, dari siku ke sini itu dira'. Hanya dira' aja nih, setengah meter. Tapi takdir telah mendahulunya, akhirnya di penghujung hayatnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya masuk neraka. Pernah dengar hadis ini ibu? Sering Ustaz. Udah hafal? Wallahu a'lam kalau hafal. Kok bisa ya orang yang amalannya bagus malah kok ujung-ujungnya su'ul khotimah? Bagaimana ini? Ini juga sekaligus menjadikan kita takut. Waduh gimana ini kan gitu. Tapi Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tidak mungkin. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari juga. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan satu hadis, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga di mata manusia. Di hadapan manusia megah amalnya, orangnya Masya Allah. Di balik itu, di balik pandangan manusia, dia menyimpan keburukan. Kalau beramal di depan orang, hanya riya yang ada di sini. Maka Abdul Haq Al-Isbili mengatakan, orang yang menjaga hatinya dan amal zahirnya, istiqomah batin dan zahirnya, insya Allah tidak akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Penyebab su'ul khotimah diantaranya apa ibu? Menampilkan kesolehan, menyimpan keburukan. Ya. Jadi caranya apa ibu agar istiqomah benar-benar? Ayo perbaiki hati kita, jangan hanya fokus dohirnya. Maka tazkiyatun nufus penting, ya Allah, manajemen hati gitu ibu. Yang kedua, doa dan minta pertolongan kepada Allah. Doa dan meminta pertolongan kepada Allah. Hati kita itu lemah ibu, harus terus minta diteguhkan. Minta doa diberikan hidayah dan ketetapan hati. Minta agar amal kita ditutup dengan amal yang terbaik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka khaira ayyami yauma alqaka wa khaira a'mali khawatimaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hari terbaik bagiku adalah hari di mana aku berjumpa denganmu, dan sebaik-baik amalku adalah amal yang ada di penghujungnya. Siapa di antara kita yang gak senang ibu saat dipanggil oleh Allah kita dalam keadaan sujud, dalam keadaan berihram, dalam keadaan baca Al-Quran? Ketika membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Itu enggak mungkin wujud kecuali mereka orang-orang yang diperteguhkan oleh Allah hatinya. Doa ya ibu. Kemudian yang ketiga, mujahadatun nafsi. Mujahadah an-nafsi, mujahadatun nafsi apa maknanya? Melawan hawa nafsu. Mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Karena istiqomah itu perjuangan, bukan kenyamanan. Nah, kalau orang suka nyaman, susah istiqomah. Ya atau tidak ibu? Jam-jam segini tuh aslinya enak tidur ibu, ngantuk. Udah ngaji aja ujiannya omongan ustadz, bicaranya ustadz tuh kayak sirup, ngantuk. Dulu pernah nyantri itu ada salah satu ustadz. Itu kalau masuk pintu aja hawanya udah ngantuk itu. Satu ya Allah takut banget, ya Allah takut nyakit itu. Satu meleknya susah banget itu. Bicaranya pelan gitu. Dan enggak galak. Muridnya ngantuk dibiarin. Masya Allah, ini sudah gini-gini itu. Sampai satu peristiwa, Masya Allah, Ustadz keluar dari kelas, enggak ada yang tahu ibu. Ini memang santri-santri kurang berakhlak. Godaan setan luar biasa, sampai
ya Allah gitu nggak bisa. Masya Allah, santri-santri apa, anak-anak kecil, anak SMP kelas 2 kelas 3. Karena capek kurang tidur, makan tiap hari kangkung kan gitu. Kangkungnya ditumis pakai air, bukan pakai minyak. Pakai ikan asin yang kecil-kecil tuh Ibu. Tahu ikan asin yang tipis, kalau orang Jawa bilangnya petek, ikan asin petek itu. Ya. Ternyata sekarang malah kangen Ibu, nyari susah malah. Mondok 5 tahun itu tiap pagi kangkung ikan petek. Makanya kalau ada alat khusus detek daging saya ini kayaknya banyak ikan petek itu situ. Masya Allah. Kalau siang katanya terong kemambang, sayur terong yang nggak ada rasanya. Kalau malam lumayan ada kerupuk 1. Makanya anak-anak sekarang mondok Masya Allah, kalau dikasih telur nggak ada lauk katanya. Masya Allah, alhamdulillah pondok saya tuh mewah, mepet sawah. Di kampung di Gerobogan Purwodadi sana ya salah ya. Akhirnya setelah mondok jadi kenangan ya. Masya Allah enak jadi santri gitu. Ya. Masa lalu indah jadi santri walaupun serba kurang sekarang Masya Allah. Ya nyantri ini ada kasur ada. Ya dulu tidur di lantai di karpet dah mewah sekali alhamdulillah, tikar plastik. Masya Allah. Tapi memang perjuangan itu ya Bu ya. Perjuangan itu yang mendidik orang. Masya Allah. Beda generasi. Baik, mujahadatun nafsi. Jadi awalnya dipaksa, jadi biasa, berubah menjadi budaya. Makanya ada urutannya ibu-ibu. Urutannya itu apa itu? Pertama adalah mujahadah. Ya, ada mujahadah. Pertama mujahadah, semua pekerjaan mujahadah, pekerjaan dunia saja, apalagi nggak suka ya, dia melakukan suatu pekerjaan yang nggak disukai, waktu perjuangan betul itu. Pekerjaan saya nggak suka ngantor, malah kerja ngantor, gitu kan? Tapi gimana lagi kan gitu, mujahadah butuh. Setelah mujahadah ini diharapkan muncul istiqomah. Urutannya ini, setelah istiqomah itu muncul al-laddah. Laddah itu kelezatan. Al-laddah, ladid, lezat. Aslinya bahasa Arab lezat itu ya. Laddah pakai za. Dal, dal. Laddah. Kalau kita baca ya lazah gitu. Laddah. Saya ulang Ibu, pertama apa? Mujahadah, kedua istiqomah, ketiga laddah. Mujahadah sungguh-sungguh gitu. Baru istiqomah, baru laddah. Laddah itu nikmat, dia menikmati. Yang keempat namanya syauq, pakai shin. Syauq itu kerinduan, atau bahasa lain ketagihan. Syauq, shin wawu qaf. Syauq. Kalau diharokatkan syauqun, kita baca syauq. Saya ulangi ibu-ibu. Pertama ya awal semua mujahadah. Ya dulu kita waktu santri Ibu, sholat gitu ya 3:30 sudah dibangunin untuk sholat malam. Nikmat kagak ada nikmat-nikmatnya, adanya sebel. Bener, sebel mau ustaz, sebel mau pengurus. Ya belnya dibunyikan nggak berhenti gitu kan. Isinya dendam, awas nanti kan. Tapi ketika keluar kangen sama mereka, ya Allah, kalau ketemu nangis gitu, ya Allah. Masya Allah, bener kan? Dulu sebel banget itu. Sama anak-anak kita, kalau kita agak kerasin, wah sebel. Tapi nanti kalau udah keluarga, wah cium tangan kita sedih itu. Apalagi udah kita tinggal, Masya Allah. Jadi kadang-kadang sujud tuh nggak balik lagi Ibu. Sujud itu nggak balik lagi. Maksudnya apa? Tidur. Ya. Ada santri itu keluar dari sop jalan saking ngantuknya itu nggak sadar. Ya gimana? Mujahadah, paksa. Akhirnya bisa istiqomah, bisa mulai, ya bisa. Tapi apakah nikmat gak? Baru ketingkatan ketiga. Nikmat. Maka ada Sabit Al-Bunani mengatakan, aku sholat selama 20 tahun, baru kelezatan itu aku rasakan setelah 20 tahun ini. Salat malam 20 tahun itu adanya enggak nikmat, ngantuk dipaksa gitu. Setelah 20 tahun baru nikmat. Nah, baru yang terakhir ini yang keempat,
tingkatan ini syauk, rasanya kangen, rindu, ketagihan. Wah, itu udah kelas berat. Jadi orang tuh kapan ya malam ya kapan, kangen sudah, nanti sholat malam tuh nggak sabar gitu loh. Kalau nggak sabar tidur juga nanti bangun jam berapa. Kalau udah seperti itu udah Bu, masya Allah. Ternyata istiqomah itu bukan puncak akhir ya. Ada 4 tahapan ini, diingat, dicatat benar-benar. Kalau pengen sampai tingkatan syauk ini apa? Mujahadah, istiqomah, ladzah, syauk. Nggak mungkin syauk langsung, nggak mungkin Ibu, berat. Dapat motivasi dari Ustadz. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini tahajud akan menjadikan kita menduduki derajat yang tinggi. Tahajud, masya Allah. Apakah nikmat langsung? Enggak. Gimana mau nikmat? Membaca atin ujungnya al-asr itu ngantuk. Watin wa zaitun wa turisin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Paham maksudnya? Mana nikmat ya? Atin ujungnya al-asr. Ngantuk. Enggak apa-apa, tapi besok jangan diulangi itu lagi. Tapi enggak apa-apa, bertahap ya Ibu. Para ulama dulu belasan tahun. Sedekah awalnya berat tapi kalau udah biasa malah ada ketagihan. Baca Quran itu awalnya mungkin ya Allah. Terus belajar ya tahsin, berbagi bacaan, akhirnya kita nyaman dengan bacaan kita sendiri. Alhamdulillah. Ya. Baik. Terakhir Ibu, terakhir menuntut ilmu. Nah, ini penting nih. Menuntut ilmu. Ini sarana istiqomah ditambah dengan teman yang baik serta lingkungan yang mendukung. Ini terakhir. Menuntut ilmu didukung dengan apa Ibu? Teman yang baik dan lingkungan yang baik. Insya Allah istiqomah. Menuntut ilmu didukung dengan teman yang baik dan lingkungan yang baik. Alhamdulillah. Saya kira cukup para ummahat, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya istiqomah. Amin. Baik, kita buka tanya jawab sebelum kita tutup para ummahat. Maaf Ustaz, Ya. ada yang mau bertanya, silakan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, ada tuh ibu. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan yang satu, ada orang yang rajin sekali tahajudnya. Terus dia kirim WA ke setiap grup yang dia punya gitu ya. Setiap malam gitu. Terus pokoknya ada grup baru dia kirim lagi. Terus saya berpikir kayaknya bagus sih bangunin orang, tapi kayaknya ada dosa juga di situ karena ada yang maksudnya orang kita tahajud itu kan bukan karena dibangunin gitu sendiri. Terus orang lain harus menghapus postingan dia setiap hari, apa itu nggak buat jadi dosa gitu. Terus saya ingatkan dia gitu. Terus saya tahu saya benar atau enggak, cuma saya ingatkan aja karena dosa itu nggak terlihat kan. Nah itu satu. Kedua, kalau tahajud itu kurasnya berat sekali ya, terus dipaksa. Terus pada dasarnya kan tahajud itu karena saya sendiri, saya merasa karena saya takut masuk neraka gitu maksudnya. Saya takut amalan-amalan saya itu kurang gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya. Tapi memang melawannya susah gitu. Apalagi saya orangnya kan suka pengantuk gitu. Gitu Pak Ustadz, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para ummahat, ibu-ibu. Ada orang yang suka share ya. Ya bangun bangun malam dia mulai.
Baik. Ini mengajak kebaikan. Yang penting niatnya. Dan kita yang membaca postingannya nggak boleh suudzon. Wah ini riak nih, gitu kan. Ini paling habis posting, habis share ini paling tidur. Ini suudzon namanya. Jadi itu amal kebaikan. Kemudian kalau menyebabkan orang tidak suka, itu bukan berarti jaminan buruk, Ibu. Karena kadang-kadang dakwah tuh ya menyinggung ini gitu ya. Kadang-kadang ya Ibu. Tetapi sunnahnya nasihat itu tidak boleh lebih daripada porsinya. Karena akan menimbulkan kebosanan. Ya misalnya share di manage aja seminggu 3 kali. Itu lebih bijak. Karena ibu-ibu nih ngaji kita tambah waktunya 2 jam lagi ibu-ibu, ya nggak mungkin. Ya pada pulang ngantuk, ya paham ya. Jadi kita berikan nasihat itu bukan ini nasihat bagus. Kita lihat respon juga. Ya, maka kalau ada yang ngasih masukan bagus, antum bagusnya jangan tiap hari deh gitu. Ya karena orang kurang nyaman. Ya kita kan dakwah kan bagaimana strategi kita mengetuk hati orang. Kalau dengan cara itu orang nggak terketuk, berarti harus pakai cara lain. Paham ya Ibu? Itu dikondisikan saja, tidak merupakan sesuatu yang baku. Bukan sesuatu yang baku Ibu. Ini hanya tips saja dari saya. Kalau itu buat orang nggak nyaman, jangan hentikan, tapi mungkin atur waktunya. Sepekan 3 kali atau 2 kali, ya. Kecuali nanti sudah terkumpul grup, memang grup tahajud. Kalau grup secara umum nanti perhatikan. Agar kalau nanti misalnya kita share tanpa melihat dampak efeknya, malah dampaknya orang kurang suka, malah nggak efektif. Jangan-jangan orang lari dari dakwah kita bukan muatan dakwah kita, tapi perilaku kita. Begitu ya Ibu. Jadi itu kembali pada kondisi saja. Kalau kondisi nggak nyaman, maka harus berubah caranya. Seperti apa? Kemudian yang kedua, tahajud karena surga takut neraka nggak apa-apa, tapi perlu di-upgrade. Jadi salah kalau kemudian kalau orang itu beribadah menghadapkan surga berarti syirik karena mengharapkan makhluk, itu kurang tepat. Kalau itu syirik kesalahan, kenapa Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Tapi nanti di-upgrade, bukan hanya surga dan bukan dihilangkan Ibu, tetap kita pegang. Karena termasuk adab kita pada Allah mengharap rahmatnya. Di antara rahmat Allah apa Ibu? Surga. Takut terhadap murkanya, di antara murka Allah apa? Neraka. Tapi nanti tingkatkan terus sampai ibadah itu muni 3. Ar-roja ada harap, al-khauf ada rasa takut, ada al-mahabbah ada rasa cinta. Seneng sama Allah. Surga nomor 2. Itu bukan dihilangkan karena itu bagian pengharapan pada zat yang memiliki rahmat. Begitu ya Ibu. Perlu di-upgrade saja sehingga gantungan kita adalah mahabbatullah, cinta Allah. Maka salah satu kunci untuk mendapatkan tingkatan 4 tadi Ibu, apa yang keempat tadi? Ingat? Syauq, mujahadah, istiqomah, ladzah, syauq dengan mahabbah, dengan cinta. Kalau hanya dengan hitung-hitungan surga neraka belum sampai itu. Walaupun itu nggak dilarang Ibu. Saya ibadah surga, kalau nggak ibadah neraka. Walaupun tahajud bukan wajib, artinya kalau kita nggak tahajud itu nggak dosa Ibu. Kalau wajib baru dosa, makanya tahajud semalam suntuk nggak bisa ngalahin 2 rakaat subuh. Ya, jadi sholat malam itu wajib bagi Nabi, bagi umatnya sunnah. Ada berapa amalan yang bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Seperti sholat duha wajib bagi Nabi, sholat malam wajib bagi Nabi, berkurban, menyembelih hewan kurban wajib bagi Nabi, tapi ketika-tikanya sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Baik, seperti itu Ibu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, kita kan tetap berusaha istiqomah ya dalam menjalankan sunnah-sunnah ya, ibadah sunnah-sunnah. Sewaktu-waktu kita ya bukan tale, mungkin kondisi dalam keadaan lemah, apa sakit, itu tetap istiqomah apa gimana Ya. gitu dalam ibadah Baik. itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Jadi istiqomah maknanya satu, bukan berarti tidak pernah dosa. Tadi saya sampaikan. Istiqomah bukan berarti tidak pernah futur. Apa futur Ibu? Malas. Tapi istiqomah adalah mereka yang berusaha
melazimi jalan kebenaran, ketika belok cepat-cepat balik, ketika jatuh cepat-cepat bangun. Kalau kondisinya orang sakit itu uzur, maaf dari Allah. Satu hal ini, malah ini mumpung ditanya tentang hal ini, barang siapa yang istiqomah kemudian terhalang dari amalnya, istiqomah dalam satu amal, kemudian terhalang dari amal tersebut karena sakit sehingga ia tidak bisa melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna tanpa ia melakukannya. Biasanya ngaji kayak gini ibu, tiba-tiba ada sakit, kemudian gak berangkat, pahala dia sama orang yang berangkat sama. Syaratnya istiqomah. Baru berangkat sekali, besok sakit. Baru sekali, wah belum masuk istiqomah ya ibu. Ya, seperti itu. Jadi orang yang beramal soleh di waktu muda, wah tahajud terus. Di waktu tuanya, aduh nggak kuat lagi, baru kena air wudhu, udah sesek dadanya. Selama tua itu pahalanya tetap sama dengan pahala yang ia dapat waktu muda ketika tahajud. Pahala nggak tahajud waktu tua karena nggak mampu lagi, itu nggak akan hilang itu, masya Allah. Kuncinya istiqomah, mumpung masih bisa. Bener. Nanti ada masa-masa kita nggak bisa atau berkurang nikmatnya ibu. Pengen nangis di atas sajadah kita, baru wudhu udah sesek napasnya. Aduh, udah nggak nikmat lagi, bisanya berbaring sambil istighfar. Ya, ada masa-masa mungkin seperti itu dan kita harapkan mudah-mudahan kita mampu menikmati ibadah sampai akhir hayat kita. Boleh? Mungkin satu lagi ibu. Ya, mana dulu? Sana dulu. Yang make dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai yang postingan di grup, contohnya grup keluarga. Di grup itu yang paling tua adalah tante saya. Nah, di grup keluarga itu nggak ada tuh yang nge-share info kayak kajian atau apa semacamnya. Nah, saya itu berusaha, niat saya ketika nanti kalau saya nggak ada, semoga nanti ada yang mengamalkan, karena saya juga ketika mendapat dari orang, saya merasa berterima kasih. Apakah saya boleh berpikiran sama seperti itu? Nah, ini postingannya itu saya ngirim ya paling 2 minggu sekali, kalau pas ada momen-momen yang bagus. Nah, ada satu orang berkata, itu ngapain sih ngirim-ngirim kayak gitu, info-info seperti itu, kajian. Terus saya nggak dapat info selanjutnya, maksudnya apa gitu. Tapi nadanya tuh kesannya kayak negatif, kayaknya saya khawatir gini, saya dinilai orang soalim. Walaupun saya pernah dengar kita nggak boleh memikirkan orang mengejat kita soalim maupun buruk. Kalau namanya soalim itu kan itu berarti prasangka dari manusia. Kita mengandalkan prasangka Allah. Nah itu bagaimana Ustaz? Syukron dan satu. Iya ibu, diteruskan aja. Baik insya Allah. Kalau nuruti seton, mas seton nggak akan berhenti goda manusia. Tapi jangan bilang seton orangnya ibu ya. Oh, udah 2 pekan sekali posting. Orang kadang posting apa nggak jelas, politik kalau ngidul nggak tahu aja nggak ini. Ini posting akhirat komen. Untuk apa ibu jawab? Ini bagi orang yang tertarik ngaji, kalau nggak ya skip aja gitu aja. Ya, seperti itu. Namanya grup, apalagi kecuali ada peraturan di situ, nggak boleh posting politik, nggak boleh posting pengajian. Ini posting tentang apa bisnis ya. Berarti sesuai dengan syaratnya. Nah, nggak ada syarat-syaratnya. Yang penting sopan. Nggak melanggar ini. Kalau ada yang itu kita jawab saja. Ini ada informasi. Pokoknya ibu jangan tersinggung dulu. Itulah ujian orang dalam menyampaikan dakwah ibu. Itu bagian dakwah, menyambung lisan dakwah. Maaf sebelumnya saya sampaikan ini bagi mungkin yang berkesempatan bisa hadir. Kalau tidak berkenan skip saja. Gitu aja. Kalau masalah kita dibilang sok khusyuk atau digibahi pahala kita insya Allah. Makanya kadang-kadang dakwah itu kadang menyinggung ibu. Kadang menyinggung. Dulu orang kafir Quraisy kan tersinggung dengan ucapan Nabi. Kadang-kadang menyinggung. Gak semuanya dakwah itu terasa indah di telinga orang. Kalau kita tuh dakwah menyampaikan risalah, standarnya orang suka, nggak akan rampung. Pasti di antara
orang, bahkan jangankan satu kampung, satu RT, satu komplek, keluarga kita, keluarga besar, itu nggak akan sama dengan isi kepala kita, Ibu. Ya, maka dakwah itu maknanya bukan ngikuti selera semua orang, bukan menyenangkan semua orang. Dalam dakwah adalah mencari ridha Allah sembari secara hikmah bijaksana melihat kondisi. Itu intinya. Oh ya, kalau ini orang seperti ini tanggapnya gimana? Tapi jangan memutuskan kita untuk dakwah pakai strategi gimana. Oh ternyata orang hanya satu orang itu, udah bismillah, nggak apa-apa. Yang mendengar ini mungkin ya tertarik hanya beberapa orang, alhamdulillah. Ya, kalau kita bisa seperti itu, nggak mengharapkan pujian, kemudian tidak ini celaan, jalan saja bismillah. Selama memang di situ nggak ada peraturannya, Ibu. Kadang ada satu grup, misalnya grup apa, grup RT atau apa, yang situ ada orang Nasrani macam-macam non Islam, mungkin ya sudah sesuai dengan aturan syarat yang diberlaku. Kalau nggak masalah, ini bagian daripada dakwah, berpahala insya Allah. Ya, baik. Cukup ya Ibu? Cukup, alhamdulillah. Oh ya. Yang sakit mana? Ayatullah bin Hadasuki Hatma. Ini ya, satu ya Bu? Masih koma di rumah sakit. Ini bapak-bapak bin ya? Oh ya Pak Ilham ya. Ayatullah bin Hadasuki Atma. Baik, sebelum kita tutup, kita doa bersama para ummahat. Mudah-mudahan Allah mengijabah setiap doa dan hajat kita. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma la tada'ana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala karban illa nafastah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayitan illa rahimtah. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tashfiya akhana Bapak Ayatullah bin Hadasuki Atma syifaan ajilan ghaira ajilin syifaan la yughadiru saqama. Allahumma syfih, Allahumma syfihi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa minhu wa minna ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga kita yang mendengarkannya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tausiah ini, maka marilah kita bersama-sama kita tutup taklim kita ini dengan membaca hamdalah. Dan akan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.